Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metode dan model pembelajaran sejarah. Pada hari ini kami akan menerapkan metode pembelajaran role play dengan mengangkat tema PDRI di Sumatera Barat. Saya MR Afosar Ahjud berperan sebagai Sarifuddin Perawi Negara. Saya Ananda Nadia sebagai Jenderal Sudirman. Saya Sarifah Aini berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Oktaviana berperan sebagai Tengku Muhammad Hasan. Saya Febri Aldo sebagai Soekarno. Selamat menyaksikan. Sebelum peristiwa penangkapan Soekarno bersama tokoh penting lainnya di Surabaya, Jenderal Sudirman sempat menemui Soekarno. Dalam pertemuan itu, Soekarno memberitahu rencana yang telah ia siapkan kepada Jenderal Sudirman mengenai cara yang ia pilih untuk menghadapi agresi militer Belanda kedua. Saya memiliki dua opsi untuk menghadapi Belanda. Yang pertama, kita menyerah terhadap Belanda. Yang kedua, kita melawan Belanda. Saya memilih opsi pertama. Apa alasan yang membuat Anda memilih opsi pertama tersebut? Hal ini dikarenakan ketika melawan Belanda, kita tidak siap menghadapinya dengan senjata. Baiklah, jika itu pilihanmu, maka saya akan melanjutkan untuk bergerilya di daerah Jawa dan menyerahkan daerah Sumatera kepada Syafruddin. Sebelum dibentuknya PDRI Sumatera Barat, dilaksanakan penyerahan mandat kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Hatta, demi membela kedaulatan negara kita, bagaimana kalau kita memberi mandat serta memberi ketua untuk PDRI? Bagaimana menurutmu? Ya, saya setuju. Tetapi siapa yang cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin PDRI menurut hukum? Bagaimana kalau kita memilih Syafruddin sebagai pemimpin PDRI? Baiklah, jika menurutmu Syafruddin cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin PDRI, maka saya setuju. Syafruddin, apakah kau sedia menjadi pemimpin PDRI? Baiklah Bu, saya bersedia menjadi pemimpin PDRI untuk menjaga kedaulatan hari ini. Setelah mendengar kabar Soekarno dan tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar Jawa, Syafruddin Prawira Negara yang telah diberikan mandat oleh Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengunjungi Tengku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera Barat. Silakan Ibu. Apakah kau telah mendengar berita lumpuhnya Jakarta, Hasan? Tentu saja saya sudah mendengar berita itu, Budi. Berdasarkan hasil rapat yang pernah saya ikuti di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta memberi mandat kepada saya untuk membentuk pemerintahan darurat yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian, mungkin saat inilah mandat itu akan dilaksanakan. Bagaimana menurut Hasan? Baik, saya setuju dengan usulan Anda, Puding. Demi menyelamatkan kekosongan pemerintah, maka akan baik jika kita membentuk suatu PDRI, terutama di Sumatera Barat ini. Pada 22 Desember 1948, Syafruddin Prawira Negara pergi menuju Halaban yang berada di selatan kota Payakumbuh untuk mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh lain. Berdasarkan hasil rapat kabinet tersebut,
Syafruddin memproklamirkan bahwa PDRI akan dipimpin oleh dirinya sendiri dengan dibantu anggota kabinet yang diantaranya Teuku Muhammad Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI yang merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri PPK, dan Menteri Agama. Sultan Muhammad Rashid sebagai Menteri Keamanan, merangkap Menteri Sosial, serta Menteri Pembangunan dan Pemuda. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman, Insinyur Mati Sitompul sebagai Menteri Kesehatan, Insinyur Indra Caya sebagai Menteri Perhubungan yang merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak saat itu, PDRI menjadi musuh yang paling dicari oleh Belanda yang membuat Syafruddin beserta anggota kabinet tersebut harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Pada 23 Desember 1948, Syafruddin berpidato melalui radio untuk menunjukkan keeksisan pemerintahan Republik Indonesia. Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lagi merayakan hari Natal Isa, hari suci perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengaku dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas nyata dan tabiat bangsa Belanda yang begitu licik dan curang. Karena serangan tiba-tiba itu, mereka berhasil menawan presiden, wakil presiden, dan perdana menteri, beberapa pembesar lainnya. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri yang dalam menghadapi perang dunia kedua di Jerman, yang dimana rakyat kehilangan pemimpin besar mereka. Kemudian kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda bahwa dengan ditawannya pemimpin kita yang sudah tinggi, pemimpin lain yang akan terus asal. Negara RI tidak bergantung kepada Soekarno dan Hatta. Sekalipun 30 menit itu sangat berharga dan bagi rakyat Indonesia, karena patah tumbuh hilang berganti. Padahal suruh angkatan perang negara RI kami serukan, bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby